Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua dimohonkan untuk hajat Bapak Muzakir bin Muhammad bin Haji Mukhlis atau Muzakir Mukhlis yang mau hajat sidin adalah mau tes ujian ses pimin dari Wakapolres Murung Raya. Sidin malam ini memberi nasi bungkus. Kita bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa alihi wasallam niyati wasakir Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jemaah sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa berhadir dengan qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, diberikan waktu dan kesempatan juga iman wal Islam sehingga kita kembali bisa berhadir di majelis ini. Mudah-mudahan kajian kita membawa kemanfaatan, membawa kemaslahatan dunia dan akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat kerabat, seluruh pengikut dan pecinta kelak. Mudah-mudahan kita menjadi mengikut itba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Kita buka halaman 179. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa bid-dharain amin. Kita masih membicarakan bab pasal adab-adab seorang murid. Yang nomor 8 kata sidi beliau, jangan ia berpaling ke kiri dan ke kanan di hadapan gurunya, tetapi hendaklah ia menundukkan kepalanya dengan penuh tenang lagi beradab seolah-olah dia sedang sembahyang. Jadi memang kalau kita hendak tahu prakteknya ini tuh di pesantren. Pesantren itu kalau sudah guru keluar dari dalam dari rumah sidin mau ke masjid membawa kitab, bila ada santri pas jalan langsung berhenti, langsung menunduk, tidak berani menatap wajah seorang guru yang betul-betul nanti praktek di pesantren. Ulun malam tadi hampir jam 12 baru datang dari Martapura, berangkat habis Jumat, berangkat tadi malam jam 12-an ke rumah. Itu singgah di antara Sungai Tabuk situ ada pesantren Darul Falah. Pesantren Darul Falah. Kami sholat maghrib dan isya menjamak di situ. Nah, kebetulan santri habis dari undangan tuh mau masuk ke area pesantren, dari luar mau masuk ke area pesantren. Nah, melihat kami ini nang kopiah putih-putih turun dari bis mau sembahyang di situ, santri semua diam untuk. Kenapa? Memang diajarkan kayak itu. Dan kita menghadapi kalau ada tuan-tuan guru lewat di situ, nah itu kalau kita memang sedang berhadapan atau kepentingan bertamu dengan sidin, jangan muhasidin ini. Tapi kalau kita bermajelis taklim, memandang wajah orang alim, memandang orang yang berilmu, orang alim yang soleh, itu ibadah. Tapi adab kita ketika bertemu atau bertamu di rumah
guru di rumah tuan guru mamanya. Kayak itu bang adab, duduk dia menundukkan kepala. Kami dulu kayak itu, tidak berani bertanya sebelum ditanya. Dari mana, naik apa tadi, mana kabarnya keluarga. Hanya kita yang merocos panggil terus. Jadi itu kalau kita beradab kepada tuan-tuan guru. Tuan-tuan guru maksudnya tuan-tuan guru yang memang sudah mengajar berpuluh-puluh tahun. Itu adabnya. Kalau kita lihat di Madura itu masalah takzim lawan orang alim. Masuk mau ke rumah masih di halaman sudah menunduk, lepas sandal. Maju ini sudah berjalan pakai lutut lah. Maju itu karena sudah selesai berbicara ini sudah selesai, mundurnya tuh mundur, meninggalkan kiai, meninggalkan itu mundur. Ada memburiti gurunya, mundur dulu hanyar pasti muara lawang menghadap assalamualaikum, hanyar ke paling ke sana. Saking mbak adabnya itu. Saya dulu lama di Sumeneb, di wadah Kiai Haji Ahmad, di Sumeneb langsung ke Pamekasan ke Batu Ampar. Melihat di situ kayak itu adab-adabnya orang, sehingga sedikit ilmunya luar biasa, barokah. Nah, itu. Yang ke-9, jangan ia membanyakkan soalan kepada gurunya ketika ia letih. Lihat gurunya bilang jangan terlalu takon. Guru yang dari Martapura, dari Jawa hanya datang, jangan takut ditakon dulu. 2 jam pertahunan. Pian hendak istirahat dulu kah, langsung makan nggak? Nah, jangan guru ini nih acaranya ini, ya dulu istirahat. Mana ada nanti acara besar panitia apa kayak Isra Mi'raj Nabi, caranya yang menyambut tuh paling ada yang mengerti adab murid kepada seorang guru. Jadi jangan banyak pertanyaan kalau melihat gurunya lagi letih. Yang ke-10, apabila gurunya berdiri, hendaklah ia berdiri untuk menghormatinya. Bila ada di suatu majelis orang banyak ada guru-guru situ berdiri, gurunya hendak kulit, empat juga berdiri menghormati guru di sana. Yang ke-11, jangan mengikuti gurunya dengan perkataan atau soalan ketika ia bangkit dari majelisnya. Mun hendak petakon juga waktu sidin duduk, jangan sidin berdiri hendak gulik di stop ditakon ini, jangan. Kalau hendak juga kena sampai sidin ke rumah, datang ke rumah bertakon nasi. Ataupun sidin hanya datang di jalan menuju tempat duduknya, jangan ditanya di jalan, nunggu sidin duduk di duduknya dulu, hanya diparaki. Nah sudah duduk kenyar, anu kurang takon, nah, jangan di jalan. Itu maksudnya adab-adab kita lawan tuan guru. Yang ke-12, jangan bertanya kepada gurunya di tengah jalan sehingga ia sampai ke rumahnya atau ke tempat duduknya. Nah itu janganlah. Yang ke-13, jangan jahat sangka atau buruk sangka terhadap gurunya apabila ia melihat gurunya mengerjakan sesuatu pekerjaan yang zahirnya menyalahi ilmunya, dalam kurung bukan menyalahi agama. Maka gurunya itu adalah lebih mengetahui dengan rahasia segala perbuatannya. Dan dalam hal ini hendaklah ia mengingat akan perkataan Nabi Musa alaihissalam bagi Nabi Khidir alaihissalam, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Qala ahraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra. Itu surat Al-Kahfi. Artinya, berkata Nabi Musa kepada Nabi Khidir alaihissalam, apakah engkau rusak kapal ini untuk engkau menenggelamkan semua penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perbuatan yang mungkar. Nah ini secara zahir Nabi Musa memandang Nabi Khidir itu perbuatannya secara zahir salah. Bapak naik perahu di tengah laut, sekalian Nabi Khidir dilubanginya perahunya lawan Nabi Khidir. Dilubanginya akhirnya banyu hampir-hampir menenggelamkan perahu itu, tapi kan tenggelam. Cuman akhirnya perahu itu kelihatan buruk, kelihatan bolong-bolong. Ujar Nabi Musa, pian hendak menenggelamkan kami lah. Ini perahu bagus-bagus dilubanginya,
Ternyata rahasianya apa? Nabi Musa udah tahu. Ternyata jawabannya nanti akhirnya di dalam surat Al-Kahfi itu jawabannya, kamu tahulah Musa. Maka semalam hendak umpat aku, sudah kupadahi, jangan umpat aku, kamu gak ada tahan, pasti kamu ini ada tahan. Ayo belum tahan aja. Tapi syaratnya jangan bertanya, apapun yang aku gawe jangan bertanya. Tinggi, sekalinya ada tahan juga Nabi Musa. Kenapa perahu dilubangi? Ya Nabi Musa. Nah, menurut akal pasti menenggelamkan penumpang. Tapi ternyata apa cara Nabi Khidir? Ternyata jawabannya sudah terakhir, sudah Nabi Musa sudah kada tahan lagi. Cara Nabi Khidir cukup di sini aja nah. Ku jawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Apa cara Nabi Khidir? Kenapa perahu tadi ku lubangi? Karena di depan sana ada perampok-perampok yang suka merampok bajak-bajak laut bila melihat kapal bagus. Nah, aku lubang-lubangi itu asal kita kada tenggelam aja, insya Allah kada tenggelam, supaya perampok kada kepingin lawan kapal kita. Nah, waduh kita yang awam kan, wah kenapa dilubangi? Wah tenggelam kita, mati kita. Nah, padahal Nabi Khidir lebih tahu. Itu namanya khawarikul adat. Melihat di situ ada rumah dinding miring, nah hendak rabah. Ujar Nabi Khidir, berhenti Musa, berhenti. Kita bantu tuh. Ada rumah miring, kita diriakan, kita kuatkan. Ujar Nabi Musa, uyuh yang membanjakannya kita minta upah aja. Seharianan baik di rumah ini kada diberi upah, kada disuruh orang juga bapak ya. Ternyata jawabannya apa? Wa kana abuhuma salihah. Terakhir tuh sudah Nabi Musa kada tahan lagi. Taulah kamu Musa, kenapa kami membaiki ini rumah miring ada kerobak yang membaiki tanpa upah, tanpa disuruh. Bahkan kehilangan harta, kehilangan tenaga kita membantunya. Kenapa? Wa kana abuhuma salihah. Karena di rumah ini ada anak yatim. Bapaknya dulu orang-orang soleh. Nah, kita perbaiki rumahnya karena dia nanti calon menjadi orang penerus bapaknya yang soleh-soleh. Nah, kita nih orang awam melihat apa aja guru tuh dia pada Jumatan aja. Nah, itu belum tahu juga inilah. Nah, mendorong guru-guru yang wasil ilallah dasarnya. Nah, kayak Syekh Khalil. Syekhuna Khalil Bangkalan muridnya pindah kayak orang mahapak, kayak orang yang kada percaya. Khalil ini di perbincangan tuh sering Jumatan di Mekah. Saya Khalil tahu murid ini akhirat di hatinya kada percaya. Kita naik nyur, nggih, ambil mancungnya, tak mancungnya. Ayo kita naik ini dia kemana? Izinkan apa? Mbah dimasukkan ke bawah kan ini, masuk di antara dua paha, masukkan situ. Mancungnya berdiri berdua, izinkan mata, bismillah, buka mata, buka sudah di Masjidil Haram Mekah. Pun kita akan masuk akal, bapak naik nyur, bapak apa naik mancung ini. Nah, kenapa? Orang awam pandangannya cuman kebanyakan secara Bulan pernah dulu waktu santren disuruh duduk ini di atas batu-batu yang gono-gono, batu itu sekitar apa namanya, lebarnya tuh semeter lebih, semeter setengah bulatnya. Itu mengambil dari sungai bawah, sungai style itu di Banyuwangi itu, dibawa naik ke atas tuh pakai gerobak rame-rame kawan santri. Jumlahnya batu itu sampai sekarang masih di pesantren, jumlahnya 9 batu kanal-kanal ditaruh di depan masjid tuh. Masih ada sekarang, kemarin kami waktu haul masih ke sana melihat, masih ini tempat duduk kawan kami dulu, duduk sini wiridnya ini, kawan kami yang satu duduknya sini wiridnya ini. Gawe jar guru kami, yo kowe sholawat yang semini lungguin yang ini, iki Quran sekian tamat lungguin yang ini itu semua. Nah, ternyata apa dulu pun aja sudah duduk baca ini. Kalau kita hendak mengetahui perbendaharaan yang ada di dalam batu ini nanti suatu saat pada saatnya nanti akan keluar nih harta-harta yang ada dalam diri. Cuman sekarang belum. Jadi nanti baru ini ku selamatkan daripada dukun-dukun yang di sana memang berlomba-lomba hendak mengambil ini di dalamnya itu batu. Nah, yang kisahnya tuh harta karun yang ada dalam itu nanti akhirnya dipakai apa? Dipakai buah yang arahnya ke kiri, pasti diselamatkan dulu. Nah, kami ada tahu untuk apa? Untuk membangun kadang, untuk masang ini. Cuman diandak di depan teras masjid batu-batu gandang untuk apa? Nah, rahasianya kita khawarikul adat. Nah, kita yang orang awam ini bila guru-guru yang seperti itu kita enggih pun aja sudah.
Ada dulu Habib Ali. Habib Ali ini bila berdoa antara dua. Bila sidin pas lagi hatinya senang, sidin tahu kasat tujuan orang ke situ. Kadang-kadang perintahnya Habib Ali ini kadang-kadang menakutkan, padahal baik. Nah, ada orang bisa anak 4, bungas-bungas semua, perempuan semua, hafiz Quran semua. Jadi, punya anak 4, bebinian semuanya, hafal Quran semuanya. Tapi umurnya sudah melewati usia, artinya sudah waktunya belaki berjodoh, tapi ada dapat jodoh. Kenapa? Karena dia cuma di rumah hafal Al-Quran, sembahyang di rumah, itu aja. Oleh orang tuanya kada boleh keluar. Jadi hafid Quran semuanya, kada pernah ketahuan orang kalau si punya anak binian 4. Datang aja, ada orang yang pernah kepada Habib Ali. Coba kamu datang kepada Habib Ali sana. Nyaman didoakan si dapat tuh jodoh. Sekalinya apa? Aku jadi Sayyidina Ali itu kata Mbah Ali, Syekh Ali itu kadang-kadang Habib Ali itu doakan, kadang-kadang doanya menjadi madorot, kata baik takutan. Tapi Habib Ali itu kan Habib juga, ada semua yang kayak itu tergantung tamunya modelnya kayak apa gitu. Nekat akhirnya datang, begitu ngetop itu tok assalamualaikum langsung Habib Ali yang membuka. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sampai punya anak 4 tuh. Anak sampai belum punya jodoh. Insya Allah semua dapat jodoh. Langsung himung senang. Alhamdulillah Habib sudah tahu doa dapat jodoh. Begitu pamit baru 3 langkah. Tok. Ini lagi belum tutup. Sini lagi. Apa? Bakar rumah kamu. Stop. Tiba didoakan dapat jodoh. Syaratnya rumah harus dibakar. Iya nih kayak apa nih? Hendak ada dibakar. Ya Habib menyuruh jadi. Akhirnya dasar aja sudah bakar rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim, dibakar rumahnya. Anak-anaknya nangis begitu terbakar. Orang kampung melihat, rumah Pak Anu terbakar. Keluarannya anak perempuan si yang 5 tadi yang hafal Quran yang cantik tangis keluar. Aduh, rumah kami terbakar. Jadi orang yang hendak menolong itu terbelalak. Si Jin bisa anak. Mah bungas-bungas ya. Akhirnya orang kampung yang jadi bos-bos itu parah. Tenang Pak, tenang Pak. Itu anak sampean nanti biar saya yang ambil istri, sampean tak bangunkan rumah. Satunya kayak itu, sampean tak beri rokok, sampean nanti tak beri usaha. Jadi 4 orang ini anak sini semua dilamar orang 4 bos-bos sugih-sugih. Akhirnya dibangunkan rumah, walaupun tadinya rumah yang pertama dibakar. Ada masalah tahu enggak? Wanilah yang nulis rumah itu, ada sudah puluhan tahun nabung bikin rumah, disuruh bakar, biar dia dapat jodoh, ada waktunya dapat aja. Setara jahil, tapi ternyata Habib pandangannya sudah tahu. Itu makanya kan banyak orang-orang kalau memang guru-guru yang sudah kayak itu kita ayo janji pun suruh ini karena sudah mengetahui. Aja tanah nang awam nih ada tahu apa yang sudah ada guru-guru yang gila tapi banyak pandir juga. Nah itu Nabi Musa. Nabi Musa setingkat Nabi aja banyak mengakhirat di hatinya, tak ada sabar lawan tingkah lakunya Nabi Khidir. Maka hendaklah ia mengingati bahwa sebenarnya dia yang tersalah pada keingkarannya itu, karena ia hanya memandang hukum yang zahir pada sisinya saja. Anda di perjalanan Nabi Musa itu melihat Nabi Khidir membunuh kekanakan masih halus, panggal bulunya, dibabat bulunya, mati. Ternyata apa jadinya? Anakannya ini nanti akan menjadi apa? Pemimpinnya orang-orang kafir yang akan menghabiskan orang-orang yang beriman. Dibunuh dulu oleh Nabi Khidir. Secara zahir salah, kita berdosa. Tapi Nabi kan. Nah itu tadi pasal-pasal tentang adab-adab kita kepada guru, kepada orang-orang ini. Nah kita yang bisa kita tinggal buka, jangan tinggal buka. Pasal keempat, adab-adab dengan ibu bapak. Belum bisa. Jam saya dengan jam ini, 4 jam saya mas. Saya sudah 40, masih 40.
Adab-adab dengan ibu bapak. Nah ini yang penting. Kalau kayak apa adab kita lawan ibu bapak? Nah, adab-adab seorang anak terhadap ibu bapaknya ialah: satu, hendaklah ia mendengar dan mengikut segala perkataan ibu bapaknya. Tuh, selama tentunya perkataan itu tidak bertentangan dengan hukum syariat. Kedua, hendaklah ia berdiri ketika ibu bapaknya berdiri karena menghormatinya. Ini ada bapaknya duduk, anaknya beberapa lontong di samping bapaknya. Yang ketiga, hendaklah ia menjunjung segala perintah keduanya, ibu bapak ini maksudnya. Empat, jangan ia berjalan di hadapan keduanya. Artinya sidin duduk jangan berjalan di hadapan, ataupun sidin berdiri gitu, jangan berjalan parak benar di hadapannya, berjalan kita. Nah, beliung sedikit, jangan keparak berjalan. Hendaklah ia menjunjung perintah keduanya, sudah berjalan, jangan berjalan di hadapan keduanya. Yang kelima, jangan ia mengangkat suara lebih tinggi dari keduanya. Nah, abah mama berpandir kita ini masih ada mama, abah masih jangan lebih nyaring bang suara kita lawan abah kita. Banyak nih orang ke rumah ulun, tamu-tamu disalah di mana ulun. Keluarga kada pernah tentram, bakal lain. Usaha ini salah, habis modal kada berujung. Usaha ini salah. Ulun ini tahajud tiap malam, hatam Al-Quran sebulan sekali. Ayo bayangkan, panti asuhan nyumbang. Padahal amalan-amalan penarik rezeki semua itu. Sembahyang malam, membaca Al-Quran sebulan hatam di panti asuhan. Kenapa maka hidup ulun pergi salam pian supaya bisa memberikan solusi? Ayo pak, ngujar ulun pian ada bisi orang tua masih. Oh masih satu lengkap. Di mana? 4 tahun yang lalu di Kanupang di sana. Hah? 4 tahun yang lalu? Pian sudah 4 tahun nah. Iya Ustaz, 4 tahun belum. 4 hari raya mulai ulun merantau, kepingin usaha ini sampai sekarang belum pernah pulang ke rumah menemui abah mama. Tapi mama abah masih ulun kadang mendahului ya. Menurut ulun bulik pian dulu, karena rumus dunia bukan rumus akhirat lah. Rumus dunia ini hendak lancar rezeki itu nyaman, dicari berkah rezeki. Sembahyang tak ada kan? Orang tua kita tuh nak sembahyang kan ada orang tua kita, asal kita berbakti, kita bahagiakan orang tua kita. Rezeki kada sulit, mengurusan dunia. Tapi mengurusan akhirat ya harus sembahyang, ya bakti orang tua gitu kan. Tapi urusan dunia, ayo coba nah, usaha bina salah terus ini kada pernah berhasil. Coba pikirkan, ada kita nih beradab dengan orang tua, ada kadang kita menyenangkan hati orang tua. Oh, orang tua itu kadang-kadang harus minta duit kada. Kadang-kadang anak tuh suka orang tuanya daripada anaknya. Tapi komunikasi silaturahim anak dan orang tuanya itu kadang-kadang penyebabnya yang kadang tadi dipikirkan pun tahajud, sedekah juga sudah. Orang tua lah yang orang tua. Nah, bujuran tuh banyak lagi itu. Libas sudah pikir-pikir, oh iya sabar, titikan banyu mata. Nah, ingat abahnya, ingat mamanya. Ada awal kita. Kayak apa sih Juraid? Juraid ahli ibadah, doanya Pak kabul. Tapi Juraid ini punya mama lumpuh. Ketika Mas Juraid sembahyang tahajud, jam mamanya Juraid ambilkan banyu nah. Yang sembahyang tahajud itu sembahyang suka aja. Oh, sampai nuntung akan sampai berapa rakaat, berpuluh-puluh rakaat, mamanya kada diherani. Sampai sakit hati mamanya, ya Allah, bujur nih Juran ini mengabdi lawan yang bagus benar, ibadahnya bagus benar, tapi dia ada hak saya untuk kewajiban anak kepada orang tuanya karena saya yang mengandung, pian yang ciptakan, tapi ulun yang mengandung ya mamanya. Bujur bang pian yang menciptakan, tapi saya yang mengandungnya, saya punya hak. Maka karena dia terlalu taat kepadamu tapi kurang taat kepada saya, jangan kau matikan sebelum Juran. Kau coba dengan cobaan yang sampai dia
tidak mampu menyandang sampai termalukan. Doa orang tua walaupun ibadahnya kayak apa gitu. Pak Juret waktu sembahyang dilanggarnya, ya mesti langgar orang mesti pesantren apa-apa. Datang wanita nakal yang sudah hamil. Wanita nakal sudah hamil mendatangi Juret. Juret militan. Oh, sungguh. Juret, ayo Juret layani ulun. Amin. Ya Juret kena udubillah. Iblis bakal cuk. Aku ini beribadah kepada Allah. Namun biar kada melayani ulun-ulun berteriak kampung. Silahkan berteriak. Nah, apa ada? Tolong aku diperkosa Juret sudah. Juret sudah berbulan-bulan memperkosa aku sampai aku hamil. Datang orang sekampung. Pukuli sudah diseret. Mau dipancung sudah. Karena di situ nyata buktinya perempuannya ada di situ, sedangkan dia hamil. Bajunya dirapet-rapet ini tadi sobek-sobek oleh Juret. Nah begitu Juret mau dipancung, ya Juret punya permintaan. Kalau memancung saya tunggu bayi yang ada dalam kandungan yang memfitnah saya itu lahir. Begitu lahir dihadapkan, ditunjuk oleh Juret pusatnya bayinya. Cus bahasa kita, bayi kepada kita berkata, siapa sebenarnya bapakmu? Nah ini salah satu bayi ajaib di samping bayinya Nabi Isa. Berbicara dengan lantang, aku bukan anak Juret, bapakku adalah penggembala kambing yang berzina dengan ibu kandungku sendiri. Baru dibebaskan, tapi Juret sudah dipukuli orang, sudah diseret, sudah dipancung, sudah hendak dibunuh. Untung Allah karena ketaatannya dalam tauhid dan sebagainya, tapi ingat dalam orang tuanya. Maka ini kadang-kadang kita salah baut aturannya lah, beribadah yang bagus orang tua ya. Nah habis itu dan sanak keluarga, baru hanya tetangga, baru hanya masyarakat dan sebagainya. Mas orang tua dianggap di belakang biar kayak apa saktinya kada dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita adab kita lawan orang tua kayak apa? Itu sudah apa? Walatus di rabbihi, jangan walatus billah, walatus billah wabil walidaini ihsana. Itu Quran sudah. La tusyrik billah, jangan kau sekutukan Allah. Yang kedua, kepada orang tuamu berbuatlah ihsan. Nah, habis Allah orang tua dalam Quran, jangan terpaling. Maka kita adab itu yang kadang-kadang orang kayaknya sudah mengandalkan amalnya, sudah ini, sudah itu. Ada habis orang tua kadang-kadang sakit hati. Nah, dengaran orang tuanya kadang-kadang melihat cucu jalan makan pina makanan nyaman, letak pun ya Allah, mama kita cuk apa tuh cuk, anggur nih banyak lah cuk, banyak nih di kulkas hatinya nih janganlah tegaknya barang sehimpil-himpil barang mimik diberi dia orang tua kita, artinya mimiknya oleh anak kita. Jangan sampai kita ini tersalah. Kadang-kadang kita yang terjadi di masyarakat nih, sebetulnya kan kayak ini, tugas abah mama nih, kita nih membesarkan anak kita, sudah besar, dikuliahkan, selesai, tamat sudah, kita biniakan sudah. Kita yang menyekolahkan, kita yang membiniakan, kita yang mencarikan kerjaan, kadang-kadang nukar kerjaan, kadang-kadang disiwakan rokok, disuruh usaha, diambilkan rumah. Sekalinya sudah dapat nyaman sudah, anaknya tuh waktu kita ini sudah waktunya istirahat. Anaknya jangan dianggap titip pada kailah, titip pada ini, wah jangan itu ada pas. Ini waktunya istirahat, sudah kain, waktunya sudah fokus ibadah aja. Ini ada pengajian lagi, aduh cucu 5 di rumah, dakwah lagi aku 4 yasinan. Apa nih kadang 4 korban, ada lagi tabungan tuh biasa belanja cucu hari-hari. Itu salah kita. Makanya kalau pian diisi cucu, namun sejam 2 jam gaduh ada apa?
Tapi mau diandak sampai seminggu, sebulan, tolak ini jangan. Ini urusan kamu. Menghendak kamu pembantu dibayar, jangan kakek dan nenek yang disuruh menggaduhnya. Oh iya, kewajiban nenek itu membesarkan kamu, menikahkan kamu, mencarikan anak, sudah, jangan dibebani lagi cucu, dia cucu lagi. Aduh, dan itu yang kebanyakan terjadi kalau anaknya kada mengerti tentang ilmu agama. Sama-sama, gila. Nah, kita lanjutkan nanti. Jadi ini sampai bab tadi lah. Halaman ke 181 tadi. Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah. Surah al-ladzina lam yakun maqdurina min nabiyyin ghairu amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma jalla jama'ana tajamma marhamah jalan barakat. Tabarakallahi sama ya rahman alim la ilaha illa anta wa wajhan wa qawsatan bi rahmatika ya rahman atim lana bika bikan ajmain wa atim lana bika sinul khatimah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.